Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 usaha perjalanan wisata. Di hari ini merupakan pertemuan kedua di judul yang pertama, yaitu tentang analisa produk-produk pariwisata. Berdasarkan kesimpulan yang kemarin, materi kemarin, bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa unsur yang membentuk produk wisata itu ada tiga, ya, ada tiga unsur. Silahkan dicatat ya, tiga unsur yang membentuk produk wisata. Yang pertama adalah daya tarik dari destinasi, Yang kedua adalah fasilitas dan dari destinasi, ya, jadi daya tarik, fasilitas, dan yang ketiga adalah kemudahan dari destinasi. Jadi ada tiga unsur, ya. Kalau bicara produk pariwisata. Kemudian ada 6 unsur produk pariwisata untuk membuat paket wisata. Yang pertama adalah harus adanya objek dan daya tarik wisata. Yang kedua adalah adanya jasa travel agent dan tour operator. Yang ketiga jasa perusahaan angkutan atau transportasi. Yang keempat ada jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi, dan hiburan. Ya, akomodasi ini hotel, ya, untuk penginapan. Kemudian yang kelima ada jasa souvenir atau cenderamata, ini biasanya digunakan untuk oleh-oleh. Dan yang keenam adalah jasa perusahaan pendukung, ya. Kemudian kalau kita berbicara masalah pemasaran produk wisata, itu ada 3 macam produk pemasaran, ya. Yang pertama kita harus mengenal segmen market, ya. Jadi ketika kita membuat paket wisata itu segmen marketnya ke siapa? Apakah segmen marketnya untuk anak-anak, untuk remaja, atau untuk orang tua? Jangan sampai misalkan body rafting sasarannya ini untuk para manula, itu nggak nyambung, ya. Nah, kalau misalkan sasarannya anak-anak, otomatis harus ada banyak kegiatan-kegiatan yang enjoy, yang memerlukan gerak tubuh, ya, dan remaja juga seperti itu. Misalkan panjat tebing itu remaja, anak-anak itu belum masuk di situ, ya, apalagi orang tua, ya. Jadi segmen market itu harus dilihat, produk yang kita buat itu apakah untuk anak-anak ataukah untuk remaja atau untuk orang tua, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari usia, ya, nah dari usia itu bisa memiliki macam-macam perbedaan. Ada yang memang tujuannya untuk mencari pengalaman atau mencari minat terhadap budaya lokal, ya, menikmati alam natural, keperluan relaksasi, dan penyaluran hobi atau sport, itu semacam petualangan atau adventure rupanya. Dan yang ketiga adalah kalau dilihat dari daya tarik wisata, itu ada daya tarik wisata alam, ada yang mistik, eksotik, kemudian budaya yang khas. Kemudian ada juga yang memang tujuan untuk mencari kombinasi dari pantai, budaya, barang berkualitas, dan hotel yang baik. Pangandaran ini memenuhi persyaratan itu. Kemudian banyaknya area untuk petualangan ringan dan keramah tamahan penduduk wisatawan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis produk wisata, silakan untuk dicatat. Yang pertama ada cruise tour. Cruise tour itu adalah wisata pelayaran. Nah, biasanya orang naik kapal pesiar, ya, pengen berpesiar, itu naik kapal lautan, dia bersinggah di beberapa negara yang ramai. Yang kedua ada eco tour. Eco itu adalah lingkungan alam. Kalau disebut ada eco tour, ekoturism itu adalah wisata yang berhubungan dengan alam. Ya, kalau tadi yang cruise tour itu, cruise itu adalah pesiar, ya, kalau eco itu adalah alam. Yang ketiga ada agro tour. Agro tour itu, agro itu berhubungan dengan pertanian. Dan ada adventure tour. Adventure itu adalah wisata petualangan. Kemudian health tour itu wisata kesehatan, ya, biasanya untuk terapi, berobat ke Singapura, itu termasuk healthy tour atau tour bertujuan untuk kesehatan. Ada climatic tour, itu tour yang berdasarkan atas iklim atau cuaca. Kalau di kita itu iklimnya ada 2. Ada musim panas dan musim hujan, kemarau dan musim hujan. Kalau di belahan bumi utara sana ada 4 musim. Jadi ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Mereka yang pada saat di negaranya musim dingin, biasanya mereka berwisata untuk mencari daerah yang lebih hangat. Yang berikutnya adalah business tour. Business tour ini adalah perjalanan yang orientasinya sambil berbisnis, ya. Jadi perjalanan bisnis itu macam-macam perjalanan, ya. Kemudian ada cultural tour, yaitu tour budaya untuk melihat keanekaragaman budaya negara lain. Sport tour itu tour yang berhubungan dengan olahraga, misalkan ada Piala Dunia, ada Asian Games, dan lain sebagainya. Kemudian ada MICE tour. MICE tour ini berhubungan dengan seminar-seminar. Ya, MICE itu kepanjangan dari meeting, incentive, conference, dan exhibition. Yang berikutnya adik-adik, saya akan sampaikan tentang ciri-ciri dari produk pariwisata. Apa sih ciri-ciri dari produk pariwisata? Catat ya. Yang pertama, produk pariwisata itu tidak dapat disimpan. Nah, beda dengan
produk barang dan jasa itu bisa simpan di kulkas, simpan di lemari. Kalau produk pariwisata itu nggak bisa disimpan. Karena apa? Karena terlalu gede. Ya, masa Pangandaran disimpan di kulkas? Nggak bisa ya. Selanjutnya tidak dapat dipindahkan. Ya nggak bisa. Pantai Pangandaran pindahin dulu ke Ciamis. Misalkan Icakan pindahin dulu ke Pangandaran itu nggak bisa. Ya karena tempatnya itu tetap. Ya, beda dengan barang dan jasa. Kalau barang itu bisa dipindahkan. Misalkan kompor gas, mangga itu bisa dipindahkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang ketiga, produk tersebut tidak dapat dicicipi. Ya beda dengan kue ya. Kalau kue bisa dicicipi. Kalau produk pariwisata itu nggak bisa dicicipi. Nggak bisa dicicipi. Saya nyicipin dong bagaimana tidur di hotel, itu nggak bisa. Ya dia harus membeli produk tersebut baru bisa merasakan manfaat. Yang keempat itu adalah tidak ada standar ukuran yang pasti dan objektif. Nah ini penting ya. Kenapa ciri produk wisata itu tidak ada ukuran standar yang pasti dan objektif? Karena apa? Karena mungkin saja orang menyatakan bahwa pantai ini indah. Mungkin orang lain mengatakan wah pantai ini tidak indah. Mungkin saja kita juga ketika berkunjung ke satu destinasi wisata, hari ini kita menyatakan wah tempatnya nyaman, besok menyatakan tempatnya tidak nyaman. Nah, apa itu yang menyebabkan? Ya mungkin karena dipengaruhi mood seseorang, karena dipengaruhi pengalaman seseorang. Seseorang yang sering jalan-jalan, sering mengenal banyak pantai dari pantai A, B, C, D. Ketika dia berkunjung ke satu pantai, mungkin dia tidak akan terlalu berkesan. Karena apa? Karena dia sering dan telah tahu banyak pantai. Tapi bagi orang-orang yang jarang pergi ke pantai, ketika melihat satu pantai ya yang kotor pun dinyatakan indah. Jadi ada 4 tadi ya. Jadi yang pertama, produk pariwisata itu tidak dapat disimpan. Ya, yang kedua, produk pariwisata tidak dapat dipindahkan. Yang ketiga, produk pariwisata itu tidak dapat dicicipi. Dan yang keempat, tidak ada standar ukuran yang pasti. Jadi semuanya bersifat subjektif. Di pertemuan ini saya akan ambil kesimpulan adik-adik. Jadi produk pariwisata adalah semua jenis jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan sejak perencanaan wisata sampai pada keberangkatan dan diakhiri dengan kembali ke rumah, di mana ia tinggal dengan membawa kesan yang menyenangkan. Kemudian paket wisata sebagai suatu produk jasa tur diartikan sebagai suatu rencana perjalanan menuju satu atau lebih tempat persinggahan dan kembali lagi ke tempat asal dengan merangkaikan beberapa komponen perjalanan yang diperlukan dalam perjalanan tersebut dalam kurun waktu yang ditetapkan. Ciri produk pariwisata itu tidak dapat disimpan, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat dicicipi sebelumnya, tidak ada standar ukuran yang pasti dan objektif. Minggu besok kita akan melaksanakan ujian kompetensi di bab 1. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.